Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah terus bergumul untuk memahami sebuah kebenaran, dan kita boleh menikmati kedalaman keagungan dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan juga memikirkan tentang menghakimi. Ya, bagaimana kita memikirkan topik menghakimi dengan adil. Ini menjadi satu bagian yang perlu kita pikirkan bersama-sama, supaya kita bisa mendapat satu pemahaman yang utuh tentang apa sebetulnya yang ditetapkan atau diajarkan Alkitab kepada kita. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal 7, 14 sampai 24. 14 sampai 24, demikian firman Tuhan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah padaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara-saudara, saya pikir ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita pikirkan, bahwa Yesus secara khusus berbicara tentang nilai bagaimana orang menghakimi. Kisah ini dilatar belakangi sebetulnya terhadap kritik orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus telah melanggar hukum Taurat karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal di sisi lain mereka menyunat orang pada hari Sabat. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, saudara, apa yang dikerjakan Yesus memang luar biasa. Bagaimana Dia berbicara? Kita memperhatikan dulu sedikit sebelum kita lebih lanjut. Maka dikatakan waktu Yesus mengajar di bait Allah, ya, bagaimana Dia berkata-kata, banyak orang yang kaget bagaimana orang ini bisa mengajar padahal dia tidak belajar. Tidak belajar, jangan anggap itu tidak belajar dalam pengertian tidak mau belajar. Bukan. Tidak belajar ini bukan juga tidak belajar sama sekali. Bukan. Tidak belajar yang dimaksud adalah bahwa dia bukan orang dari sekolah ahli Taurat. Dia tidak duduk di sekolah dan tidak dikenal sebagai seorang yang ahli. Misalnya seperti Paulus yang dididik di bawah gurunya Gamaliel. Nah, Yesus tidak dikenal sebagai seorang pembelajar di sekolah-sekolah formal itu. Itu maksudnya tidak belajar. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan menemukan banyak sekali orang-orang yang tidak secara formal menduduki sekolah teologi, tetapi kemudian secara personal, secara individu mereka otodidak, mereka belajar luar biasa, membaca banyak. Johannes Calvin, salah satu daripada bapak gereja pun, tokoh reformator itu, kalau kita pikirkan, saudaraku, background yang kuat dia adalah sarjana hukum. Tetapi dia lebih banyak belajar otodidak terhadap Alkitab, terhadap teologi, lalu dia kemudian menjadi seorang teolog ulung. Ya, jadi yang dimaksud Yesus tidak belajar bukan tidak pergi belajar atau tidak mau belajar. Seperti kebanyakan orang sekarang, tidak mau belajar, sudah mau khotbah, tidak pernah belajar, sudah khotbah lalu ngambil ayat ini. Yesus saja nggak belajar. Ya, kalau Yesus nggak belajar ya bodoh. Ya, tetapi dia belajar dengan cara dia, dengan keunikan dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu. Ya, jadi jangan memutarbalikkan ayat itu hanya karena malas belajar. Ya, cuma mau khotbah saja lalu kita tidak belajar, salah besar. Nah, Yesus melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tiap tindakannya. Itu yang menarik. Nah, bagaimana kemudian dikatakan Yesus mengajarkan satu ajaran yang menarik, dan Dia berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri.
Dia yang mengutus aku. Berarti ada sebuah kesadaran proses belajar mengajar yang terjadi dalam keunikannya Kristus. Bagaimana Bapa yang mengutus dia, dan dikatakan dia tidak pernah mengatakan apa yang diingin katakannya, ya, tapi apa yang dikatakannya dari Bapa. Jadi sekali lagi, proses belajar mengajar Yesus itu adalah satu proses yang dikerjakan dalam kekarakteristikan, karena dia lahir dikandung bukan oleh keinginan manusia, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Dia Allah yang hidup yang jadi manusia. Ya, spesifikasi itu kita pinggirkan. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, bagaimana pembelajaran itu ada pada dirinya, paling tidak kita bisa menangkap indikasi jelas. Dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh Bapa, yang dikatakan oleh Bapa. Maka pada waktu dia mengatakan barang siapa melakukan apa dilakukan oleh Kristus, itu dia berasal dari Allah, ya. Oleh karena itu orang itu harus belajar bagaimana mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tetapi sebaliknya barang siapa berbicara ya mencari hormat bagi dirinya sendiri, ya, dia tidak berasal dari Bapa. Orang yang berasal dari Allah akan memberi kemuliaan untuk Allah. Orang yang berbicara hanya untuk hormat dirinya, ya, dia hanya mengajarkan ajaran yang dipahaminya. Sekalipun dia mengucap-ucap ini semua dari Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi pada ujungnya dengan sederhana, dengan mata telanjang kita bisa melihat sebetulnya semua mengarah kepada dirinya. Itu bahaya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi bagian yang serius yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita sadari, untuk kita pahami. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna, hidup yang berbuah, hidup yang menyenangkan Dia, Tuhan kita. Ya. Nah, disinilah kemudian Yesus juga mengajarkan kepada mereka bagaimana Musa telah memberikan hukum Taurat, ya. Lalu ketika dia mengatakan hukum sunat, maka apa yang diajarkan Musa dalam hukum Taurat, hukum sunat, Yesus ingatkan itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Itu dimulai dari Abraham di dalam tradisi Israelnya. Yang menjadi menarik lagi adalah bahwa kemudian ketika Musa sudah menuliskan Taurat, maka itu dikatakan sebagai hukum Musa, ya, sehingga peraturan sunat seringkali dihukum berdasarkan hukum Musa. Nah, berdasarkan peraturan hukum sunat, saudara, tiap orang yang tidak disunat itu melanggar perintah Allah. Jadi semua orang harus disunat. Kalau sudah tiba harinya, karena orang-orang Yahudi sangat saklek dengan hari, 8 hari anak itu harus disunat. Kalau jatuhnya hari Sabat, ya disunat juga. Nah, menjadi perhatian penting. Jadi mereka melakukan penyunatan itu termasuk pada hari Sabat, kalau memang itu harinya, supaya mereka tidak melanggar hukum Musa. Oke. Nah, oleh karena itu menjadi legal, sah dipandang oleh semua orang, para imam, sah dipandang oleh institusi keagamaan. Tetapi kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, itu dianggap melakukan pekerjaan, lalu dia dianggap jahat. Dia dianggap melanggar Sabat. Saudara, disinilah kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, karena mereka coba menghakimi Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus melanggar Sabat karena menyembuhkan. Tetapi di lain pihak, karena melakukan apa yang dikatakan atau diajarkan Musa untuk sunat, mereka juga menyunat pada hari Sabat atau membuang kulit khitan pada dari seseorang. Nah, mari kita mulai melihat prinsip yang pertama. Prinsip pertama, Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Apa yang dilakukannya? Yesus melakukan itu untuk memuliakan Bapa di dalam surga. Yesus melakukan itu untuk melayani anak manusia. Dia menyembuhkan, menambahkan sesuatu pada diri seseorang yang sakit jadi sehat. Dia memberi, bukan mengambil apapun dari sana. Sehingga dia melakukan apa yang harus dilakukan, membawa orang itu makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal Tuhan. Bukankah secara semangat itu adalah bagian daripada Sabat itu sendiri? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, akal budimu, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat adalah sesuatu yang harusnya dipuji, adalah sesuatu yang harusnya direspek, adalah sesuatu yang harusnya justru memacu kita untuk hidup seperti apa yang Kristus lakukan. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi Sabat yang dijalankan atau Sabat yang dilakoni atau yang dilewati itu adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran penting. Bagaimana Kristus mengisi Sabat itu dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, ini perlu, ini penting. Oleh karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti belajar memahami apa yang dikerjakan Yesus tadi. Tetapi ahli Taurat memang tidak suka kepada Kristus, maka mereka selalu berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Itu sebab kemudian mereka mengkritik Yesus dan berkata, engkau bekerja pada hari Sabat. Padahal Yesus tidak sedang bekerja untuk mencari keuntungan bagi dirinya.
Yesus juga tidak sedang bekerja untuk menolong dirinya. Apa yang dilakukannya justru untuk orang lain, bukan dirinya. Ya, oleh karena itu, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ahli Taurat itu sangat menyakitkan, bukan? Sangat mengerikan. Sementara bagian yang kedua kita melihat bagaimana ahli Taurat itu dengan getolnya karena peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tadi, ya. Bagaimana kemudian mereka mengharuskan sunat sekalipun itu hari Sabat. Ya. Padahal dengan mengatakan sembuh lumpuh sembuh kan. Kerjanya itu kan dengan perkataan. Nah, kalau sunat kan jelas dong. Ada pisau, ada persiapan, ya kan? Ada pemotongan acaranya sendiri. Tetapi itu tetap sah karena mereka lakukan. Tetap sah karena itu dianggap menjadi satu bagian yang harus dikerjakan di dalam ukuran Musa. Nah, oleh karena itu akhirnya kita bisa melihat apa saja selama itu keputusan ahli Taurat jadi benar. Tapi apa saja yang dilakukan Yesus, ahli Taurat akan mempersalahkan. Maka terjadilah sebetulnya penilaian bukan berdasarkan objektivitas yang seharusnya, tapi lebih berdasarkan kepada subjektivitas yang sangat pincang, yang sangat tidak adil. Nah, ini menjadi sesuatu kesedihan yang sangat luar biasa, saudara. Disinilah sebetulnya kita perlu belajar untuk melakukan pembelajaran serius dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup di dalam ketetapannya. Ini menjadi penting bagi kita supaya kita bisa menjalani hari-hari kita di dalam terang kebenaran firman bersama dengan Dia, di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah mestinya menjadi pergumulan gereja Tuhan di dalam perjalanan keimanannya. Inilah seharusnya menjadi warna dalam gereja Tuhan untuk melakoni hari-harinya. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menempatkan diri untuk mengatakan sesuatu benar atau salah. Jangan subjektivitas, objektivitas dong. Jangan mau menang-menangan, kebenaran dong. Kalaupun memang itu menyangkut diri kita, kelompok kita, gereja kita, kalau salah ya akui salah. Jangan ditutup-tutupi. Sebaliknya juga begitu. Nah, sekarang kita kembali. Maka kalau yang pertama Kristus menyembuhkan hari Sabat untuk menolong orang, sementara ahli Taurat menyunat dengan ketentuan-ketentuan yang mereka perlakukan dan tidak boleh melewati Sabat, kalaupun jatuh hari Sabat harus boleh kerjakan. Padahal dari unsur kerja jelas menyunat lebih bernuansa kerja ketimbang proses penyembuhan dalam kata-kata yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Karena dia sudah melakukan bedah misalnya, ya dia berdoa orang sakit itu sembuh. Nah, oleh karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kau mau menghakimi, ini poin ketiga kita, hakimilah dengan adil. Mereka menghakimi Yesus dengan tidak adil, mempersalahkan Yesus di hari Sabat. Tapi juga mereka menghakimi dirinya dengan tidak adil, membenarkan tindakan-tindakan penyunatan pada hari Sabat. Sehingga kalau mereka yang melakukan, maka hari Sabat tidak dilanggar. Tapi kalau orang lain dilanggar, sungguh tidak adil. Nah, karena itu Yesus mengatakan boleh menghakimi, boleh. Yesus tidak melarang mereka menghakimi. Hanya saja yang menjadi persoalan, Yesus mengkritik mereka karena mereka menghakimi semena-mena menurut maunya mereka. Itu yang Yesus lawan. Ya, maka dikatakan oleh Yesus, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Ya. Jangan menurut apa saja yang kau mau. Artinya kan kalau kau lihat nih Yesus menyembuhkan, lalu kau bicara itu melanggar Sabat. Loh, jangan cuma tampak penyembuhan proses itu yang kau lihat, apa di balik itu? Itu kan perintah Bapa, kemurahan Bapa yang dinyatakan. Kalau memang itu salah, apa susahnya bagi Allah untuk mencegah itu, kan begitu? Tidak ada keuntungan untuk Kristus di situ. Iya toh? Jadi bagaimana kau bisa bilang salah? Sebaliknya waktu kamu menjalankan ritual penyunatan, seakan-akan itu suci hebat besar, padahal bisa dalam kemunafikan. Iya kan? Jadi jangan apa yang tampak saja. Sehingga artinya sunat itu ditampakkan atau dikelihatan adalah apa? Sebuah proses ritual, memenuhi tuntutan agama. Tapi kalau penyembuhan enggak. Ya toh? Padahal esensi yang terbesar ada pada penyembuhan, kasih sayang yang memang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Nah, karena itulah mereka tidak boleh untuk kemudian menyalahkan Yesus yang menyembuhkan hari Sabat, tetapi membenarkan diri yang menyunat di hari Sabat. Jadi tidak adil. Esensinya dulu dong, jangan fenomenanya. Ah, begitu istilahnya. Jadi jangan apa cuma yang bisa dilihat mata, tapi ada apa di balik sana. Ya, saudara-saudara, kalau dalam istilah
pengadilan, ada orang misalnya ada di satu tempat yang salah, terjadi sebuah pembunuhan, gak ada orang lain kecuali dia. Pas waktu yang bersamaan, suka orang bilang kan, di waktu yang salah, di tempat yang salah, akhirnya dia jadi tertuduh. Padahal enggak loh. Tapi kemudian sistem pengadilan membuat dia terseret dan masuk sel. Padahal dia tidak melakukan. Kalau istilah kita apes, ada di tempat salah pada waktu yang salah. Keputusan sudah dibuat, adil tidak? Jelas tidak. Kenapa? Karena keputusan hakim, jaksa dalam penuntutannya maupun hakim dalam memutuskan hanya melihat fakta-fakta yang ada di situ. Pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan terbunuhnya orang itu. Maka selesai. Padahal apa di balik itu mereka tidak lihat. Padahal ada sebuah kebetulan yang membuat dia di situ dan ada orang lain yang tidak terekam. Ya namanya juga pembunuh, habis membunuh lari, bahkan dia sebetulnya yang mengumpan atau menjebak barangkali orang yang satunya lagi. Itu tidak lagi bisa diselusuri. Sehingga apa yang ada itu yang dikatakan ya sudah salah, kenalah orang ini di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ironis kan? Karena mengadili dengan apa yang nampak saja. Tapi siapa pula lagi yang mau repot mencari dampak enggak nampak? Kan itu yang menjadi masalah. Sehingga tiap orang dalam tugasnya, jaksa misalnya membuat gugatan-gugatan yang dia sebutlah berlapis-lapis kan. Sehingga kadang-kadang banyak sekali orang menjadi tidak puas. Dari mana kesalahan itu? Diada-adakan kan misalnya gitu. Ya. Tetapi sebaliknya juga kepada hakim untuk menggampangkan, lihat oke, karena sudah harus ada yang bersalah, ya salahlah. Toh tidak ada yang mau mencari kebenaran itu. Maka seringkali terjadilah pengadilan yang tidak adil. Karena nggak ada yang mau repot untuk itu. Nggak ada yang mau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu ironis. Sehingga kebenaran hanya ada pada kata-kata. Oh ini adil, yang berkeadilan, berkebenaran, ngoceh lah semua mulut itu. Tapi sebetulnya jahat setengah mati karena tidak ada itu. Tuhan paling benci kepada orang yang hanya bisa memperkatakan tapi justru menabraknya. Ada orang memperkatakan kebenaran tapi tidak melakukan. Tapi nol ya, pasif artinya netral. Oke, itu salah. Apalagi sudah memperkatakan tapi menjungkir balikan dalam tindakan. Itu lebih ngeri lagi kan. Tapi itulah rupa-rupanya kehidupan manusia. Itulah kehidupan orang-orang berdosa. Karena itulah Tuhan mengkritik orang-orang Yahudi dan berkata, jangan kau mengadili dengan apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Di mana kesalahan menyembuhkan pada hari Sabat? Tetapi inti dari yang mau kita baca dari bacaan ini adalah bahwa tidak pernah Yesus melarang orang menghakimi, kecuali dalam konteks. Yang pertama kan kalau yang paling sering kita dengar kan, janganlah menghakimi karena kamu akan dihakimi. Ya itu dengan berlatar belakang satu orang menghakimi terhadap saudara yang lain atas selumbar di depan mata saudara itu. Tetapi balok di depan matanya tidak diindahkannya, tidak dilihatnya. Karena kalau balok sudah menutupi dia, bagaimana dia bisa membuat keputusan yang tepat terhadap sebuah selumbar? Kan itu persoalannya. Sehingga dia akan menghakimi dengan tidak adil, dia akan menghakimi sepihak, dia akan menghakimi dalam kejahatan. Begitu pula dengan kasus yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang silakan. Karena memang soal menghakimi diatur kok dalam Alkitab. Orang salah dipanggil, ada saksinya. Ya, kemudian berlanjut lagi. Sampai kemudian kalau ditemukan orang itu salah tapi tengah ngaku juga, dikeluarkan, dikenali sebagai orang berdosa, dihukum malah. Jadi ada sistemnya kok. Karena itulah jangan kita menjadi memanipulasi ayat ini hanya supaya kita tidak dikoreksi oleh orang lain atau tidak berani mengkoreksi orang lain. Nah ini kan jadi salah. Kalau ada yang salah katakannya untuk ya, tidak untuk tidak. Menghakimi adalah kalau kau katakan orang itu salah tapi kau tidak punya bukti, itu menghakimi. Tetapi kalau memang dia salah, kau katakan salah, itu bukan menghakimi. Itu mengatakan kebenaran. Nuansa menghakiminya tidak ada di situ. Ya. Nah itu yang mesti kita pahami. Jadi tahu diri dikit lah. Sehingga menghakimi dengan adil pertama seperti yang juga pernah saya singgung. Evaluasi dulu diri kita. Sejauh mana kita betul untuk membuat sebuah pernyataan. Yang kedua, evaluasi juga apa yang mau kita nyatakan. Sudah benar pada dirinya apa belum? Dan yang ketiga, lihat pula orang yang akan menerima pernyataan. Memang salah atau tidak? Kalau ragu-ragu, hati-hati. Kalau ya, harus ada bukti. Kan begitu. Sehingga menghakimi menjadi satu yang elegan, yang penting dalam hidup ini. Menjadi bagian dari pertumbuhan, perkembangan kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu kata kuncinya. Jadi bukan tidak bolehnya. Ya,
Oleh karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari kita ini dengan cara yang elegan, dalam cara yang sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita jalani hari-hari kita sehingga kita betul-betul melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi boleh menghakimi, boleh, tapi kaca diri dulu. Boleh menghakimi, boleh, periksa dulu apa yang mau kamu katakan. Boleh menghakimi, boleh, pastikan dulu orang itu memang salah. Maka sampaikanlah sehingga azas keadilan terpenuhi, sehingga apa yang disebut menghakimi sah dan boleh. Yang tidak boleh menghakimi adalah selumbar depan mata saudara kau hakimi, balok depan matamu enggak. Kau akan diukur dengan ukuran kau pakai, kau akan dihakimi dengan caramu itu. Akan ada balasnya, itu maksudnya. Jadi jangan naif kemudian kitanya menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa di gereja, di lingkungan kekristenan dengan alasan jangan menghakimi. Itu namanya kan merusak kebenaran itu. Ya, oleh karena itu ayo hati-hati. Maksud kita mungkin pikir kita itu indah, baik, bagus, kita ngomong ternyata kan tidak baik. Karena itulah kebenaran harus menjadi kebenaran yang dipahami sepenuhnya. Karena itulah kebenaran harus menjadi kebenaran yang kita mengerti seutuhnya. Supaya di dalam seluruh tindakan yang kita lakukan, dalam apa yang kita katakan, kebenaran itu menjadi kebenaran yang tegak, benar seutuhnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah menjadi perenungan pemikiran dalam hari-hari hidup kita, menjadi perjalanan penting dalam keseharian kita mengiring Tuhan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Marilah kita terus belajar dan terus belajar. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Semua memang benar adanya. Ya, jangan menunding orang ketika kau sendiri tak bersih. Karena dengan demikian kau akan menilai orang subjektif. Banyak sekali orang-orang yang tidak bersih itu untuk menutupi ketidakbersihannya, ya, kekotoran orang yang lebih bersih ketimbang dia, itu dimaki-makinya untuk makin menutupi dirinya. Mana bisa dia bertindak adil seperti itu? Orang yang bisa bertindak adil hanyalah orang yang bersih, tidak terlibat pada kasusnya misalnya, tidak terlibat pada kepentingan-kepentingan lainnya. Selamat merenungkan, selamat berpikir. Kalau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pelayanan ini Tuhan. Tuhan terus mendukung dan kami boleh mengerjakan pekerjaan yang semestinya. Dan akhirnya biarlah pembelajaran demi pembelajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu semakin meneguhkan kami di atas dasar yang benar, tegak berdiri, makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga, jadikan kami alat-Mu yang tangguh, yang tajam menganalisa kehidupan dan menegakkan kebenaran, sehingga kami sungguh-sungguh jadi alat kebenaran itu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya jadi gereja yang menjalankan apa yang harus kami jalankan, menghakimi dengan benar, sehingga tidak ada orang yang bisa semena-mena atau bersembunyi di balik atas nama gereja itu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidupkan, berdoa, bersyukur, dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.